Hai, Shalom Godly Family. Hari ini kita berjumpa lewat cara yang berbeda. Sebagai bentuk kasih dan tanggung jawab sosial kita kepada sesama kita, bahkan kepada seluruh dunia ini. Juga bentuk dukungan kita kepada pemerintah Indonesia yang berusaha mengatasi pandemi COVID-19. Maka hari ini kita beribadah di rumah saja. Sekalipun kita berpisah tempat, kita bersatu dalam iman kepada Kristus Yesus dan menaikkan sembah puji kita kepada Allah Sang Pencipta dan Pemelihara hidup kita. Yang berbeda hanya cara dan lokasinya, tetapi jiwa merindukan Allah, hati yang mengasihi, bersekutu dengan sesama, dan hidup ditebus dan diubahkan dalam darah Kristus dan kuasa Roh Kudus tetap sama. Selamat beribadah, tetap beriman, terus berdoa. Allah Tritunggal tetap senantiasa beserta kita. Godly Family bersama-sama melawan COVID-19. Mari kita bangkit berdiri, dan inilah firman Tuhan kepada kita semua. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Allah ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Karena itu kita mulai kebaktian kita dengan pertolongan dari Allah Tritunggal. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup, dan aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah pujian ini sungguh mengingatkan kita kebaikan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mau mengatakan, aku ingin bermazmur bagi Engkau Tuhan selagi aku ada. Ya Tuhanku, aku hendak
Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Jemaat disilakan duduk. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing. Kita buka Injil Yohanes. Kita akan bersama-sama membaca Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-7 hingga ke-15. Kita akan membaca bersama-sama dengan perlahan bagian ini. Yohanes 10 ayat 7 sampai dengan 15. Inilah perkataan Yesus, Tuhan kita. Mari kita membaca bersama. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus berfirman kepada setiap kita, akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Yesus mengenal kita. Kita adalah miliknya, dan kita digenggamnya. Saat imanku lemah, Kristus genggamku. Saat godaan datang, Dia menggenggamku. Saat ku tak berdaya lewati hidup, meski kasihku pudar, Dia terus genggam
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sukacita kita yang sejati ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari bersama kita bersyukur karena ada sukacita surga yang Dia nyata dan sungguh Dia nyatakan kepada setiap kita. Sukacita surga, Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. sukacita dan kekuatan itu berasal dari Allah. Karena itu kita tidak perlu khawatir, kita
Firman Tuhan mengandung janji dan harapan yang dapat kita percaya. Dan pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sekalipun kita tidak tahu tentang hari esok, apa yang akan kita hadapi, tetapi firman-Nya, ya dan amin. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku dekat, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Kan hari esok mungkin Langit akan gelap, tapi Dia yang berkasih melindungiku tetap. meski susah Perjalanan gelombang dunia menerung, di pipinya ku bertahan sampai akhir hidup. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Many things about tomorrow I don't see to understand, but I know who holds tomorrow, and I know who holds my hand. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan hari ini, kita akan bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami di dalam surga yang menyediakan firman hidup bagi kami sekalian. Saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan, memohon kasih karunia-Mu, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan
melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini, Engkau pakai sebatas alat di tangan-Mu, supaya segala puji, hormat, kemuliaan tetap kami kembalikan kepadamu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami sudah siap untuk belajar dan mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sesuai tema minggu gereja kita, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu mengembangkan kapasitas diri atau talenta. Dan yang akan kita renungkan bagian firman Tuhan terkait dengan tema ini adalah Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30. Saudara, kita tidak akan membaca keseluruhan ayatnya, tetapi saya sudah memilih beberapa ayat yang terhubung dengan poin-poin khotbah yang akan saya sampaikan. Mari kita bersama-sama perhatikan Matius pasal 25. Kita akan membaca ayat 18 dan 19 terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Ayat 24. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuan. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara, demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, bersedia merenungkan dan melakukannya. Saudara, bagian firman Tuhan ini bukanlah bagian yang asing bagi kita. Kita tahu persis cerita dari perumpamaan ini. Tapi kita akan memfokuskan perhatian kita kepada orang ketiga yang mendapatkan talenta dari sang tuan itu. Nanti melalui apa yang kita pelajari dari orang ketiga ini, kita akan bersama-sama merujuk kepada tema hari ini, yaitu mengembangkan kapasitas diri atau talenta. Saudara, pertama-tama saya ingin kita bersama-sama mengklarifikasi dulu tentang definisi kapasitas diri. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kapasitas diri? Secara sederhana, saudara, kapasitas diri itu dapat diartikan sebagai kemampuan individu atau seseorang untuk mencapai kinerja, termasuk kemampuan menghadapi berbagai persoalan hidup. Jadi kemampuan individu atau seseorang untuk mencapai kinerja, termasuk kemampuan menghadapi berbagai persoalan hidup secara efektif dan efisien, sesuai dengan situasi dan kondisi, sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan perannya. Nah, saudara, pentingnya pengembangan kapasitas diri sangat nampak dari bacaan yang tadi kita baca, yaitu di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 ini. Dari sana kita melihat bahwa Tuhan itu menghendaki kita untuk mengembangkan kapasitas diri. Untuk apa? Supaya kita menjadi pribadi yang berkualitas. Kalau kita sudah menjadi pribadi yang berkualitas, lalu ujungnya untuk apa? Tentu untuk memenuhi apa yang Tuhan kehendaki atas kita, yaitu menjadi berkat bagi banyak orang.
Nah, rupanya saudara, apa yang tertulis di dalam Matius 25 ini juga menjadi pesan yang senada dengan Efesus 2 ayat 10. Dikatakan di dalam ayat ini, karena kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita memiliki kapasitas diri yang berkualitas, itu intinya. Nah, saudara, terkait dengan pentingnya pengembangan diri ini, setidaknya kita akan mulai menjawab 3 pertanyaan penting sebagai bentuk refleksi kita pada hari ini. Saudara, yang pertama pertanyaannya adalah, apa yang terjadi ketika kapasitas diri kita tidak berkembang? Apa yang akan terjadi ketika kapasitas diri kita tidak berkembang? Ketika kita tidak menjadi seorang yang dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Ketika kita menjadi seorang yang tidak memiliki kinerja yang baik. Kira-kira apa yang terjadi? Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kita akan juga menjawab apa yang membuat kapasitas diri kita itu tidak berkembang. Kenapa saya menggunakan kalimat negatif tidak berkembang? Karena acuan ayat yang tadi kita baca adalah tokoh ketiga, orang ketiga. Yang kita tahu bahwa 1 talenta yang diberikan kepadanya tidak dimanfaatkan dengan baik. Nanti kita akan merefleksikan diri kita terhadap perilaku dari orang yang ketiga itu. Sedangkan pertanyaan yang ketiga adalah, apa kira-kira penerapan praktis tema khotbah hari ini untuk konteks pergumulan kita saat ini dalam situasi dekat sekarang ini? Mari saudara, kita akan telusuri ketiga pertanyaan itu dan nanti kita akan memperoleh jawaban bersama-sama melalui ayat yang tadi sudah kita baca. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang terjadi ketika kapasitas diri kita, kapasitas diri saya tidak berkembang? Saudara, merujuk ayat 29 dan 30, itu ternyata kita bisa menangkap ada 2 akibat besar di sana. Yang pertama, saudara, saat kapasitas kita ini tidak dengan sengaja kita kembangkan, kita tidak dengan serius memperhatikan bahwa kapasitas diri kita itu harus dikembangkan sedemikian rupa. Ayat 29 mengatakan bahwa hidup kita sesungguhnya tidak akan menjadi berkat bagi orang lain. Lah, kalau ini yang terjadi, saudara, berarti kita mengingkari juga bagian Alkitab yang lain. Bukankah tadi kita clear bahwa Efesus 2 ayat 10 mengatakan kita ini buatan Allah, diciptakan di dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan baik, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena setiap orang dengan kapasitas masing-masing dirancang Allah untuk menjadi berkat dan itu harus terlaksana. Tetapi ketika kita tidak sungguh-sungguh mengerjakan atau mengembangkan kapasitas diri kita sesuai dengan takaran yang Tuhan sudah berikan, sesungguhnya kita sedang melakukan perlawanan atas rancangan Allah itu. Karena ternyata kita tidak menjadi berkat bagi orang lain. Itu ayat 29. Sedangkan inti ayat 30 memberitahu kita bahwa ketika kita tidak mengembangkan diri dengan baik, maka sesungguhnya kita akan berurusan dengan murka Allah. Bukankah di bagian ini sang Tuan itu bersikap dengan sangat tegas kepada seorang hamba yang diberikan talenta tetapi tidak dikembangkan dengan baik. Saudara, artinya apa ini? Artinya melalui ayat-ayat ini kita diingatkan bahwa pengembangan kapasitas diri kita itu adalah pertanggungjawaban iman, saudara. Pertanggungjawaban iman yang sangat serius selama kita hidup di dunia. Saudara, dengan 2 hal ini kita sudah menjawab pertanyaan apa yang akan terjadi ketika kapasitas diri saya, diri kita tidak berkembang. Sekali lagi, yang pertama, hidup kita pasti tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kalau ini terjadi berarti kita juga merusak rancangan Allah di dalam diri kita. Sedangkan yang kedua, kita akan berurusan langsung dengan murka Allah. Allah tidak main-main dengan konsep ataupun perintah untuk mengembangkan kapasitas diri kita.
Tuhan memberikan setiap kita sesuai dengan kesanggupan kita. Tuhan mau supaya sesuai dengan definisi yang sudah saya sampaikan tadi, setiap kita harus mampu mencapai kinerja yang efektif. Kita harus mampu memecahkan persoalan dengan efektif. Sehingga ketika kita menghadapi segala situasi itu dengan tepat, disitulah sebenarnya kita tengah menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang yang kedua, saudara. Yang kedua kita akan melihat dan mencari jawab tentang pertanyaan, apa yang membuat kapasitas diri kita itu tidak berkembang? Saya mengajak saudara untuk melihat ayat 26. Di ayat 26 ini saudara disebutkan bahwa Sang Tuhan itu berkata begini, "Hai kamu hamba yang satu, jahat, yang kedua malas, kemudian yang ketiga saya garis bawahi, kamu sudah tahu." Saudara, dari kalimat ini kita belajar begini saudara, bahwa kapasitas diri menjadi tidak berkembang sebenarnya merujuk kepada 3 kata atau 3 bagian yang saya tekankan tadi, yaitu kata jahat, kata malas, dan kemudian statement yang mengatakan kamu sudah tahu. Saudara, itu adalah sebuah indikator mentalitas yang sangat buruk. Nah, sikap yang buruk yang kemudian ditampilkan oleh orang ketiga yang memiliki 1 talenta dan kemudian dipendam itu, kok bisa terjadi itu kenapa? Saudara, sikap yang buruk itu sebenarnya dibangun oleh, yang pertama tadi kata yang saya tekankan apa? Jahat. Saudara, ini mengingatkan bahwa sikap yang buruk yang menghasilkan mentalitas yang buruk juga, itu adalah karena manusia itu sesungguhnya memiliki natur sebagai seorang yang jahat. Seorang pendosa. Apa indikasinya seorang yang jahat dan pendosa itu? Kita menjadi orang yang hanya mencari kesenangan dan keuntungan pribadi. Dan bukan karya besar Allah yang harus terjadi. Sama, orang yang memiliki 1 talenta itu juga demikian saudara. Orang ini hanya memikirkan bahwa karena ini seolah-olah tidak menguntungkan aku, maka kemudian dia tidak mau berbuat apa-apa untuk mengembangkan talentanya. Dengan kata lain saudara, natur jahat, sikap dan sifat untuk sekedar mencari kesenangan dan keuntungan pribadi, ini yang menjadi tanda awas yang membuat kita tidak mau mengembangkan kapasitas diri kita. Yang kedua saudara, sikap yang buruk itu dibangun oleh mentalitas hidup yang tidak mau repot saudara. Ketika seseorang memiliki mentalitas yang tidak mau repot, maka digambarkan di dalam tokoh ketiga yang hanya memiliki 1 talenta. Padahal itu Tuhan berikan sesuai dengan kesanggupannya. Dia tidak mau repot, dia tidak mau berjuang keras, dan disitulah kemudian Sang Tuhan memberikan label, kamu adalah hamba yang malas. Saudara, yang pertama, apa yang membuat kita tidak mengembangkan kapasitas diri? Karena kecenderungan kita yang mau cari kesenangan diri sendiri, mencari keuntungan diri sendiri, ditambah lagi dengan yang kedua, kita ini orang yang tidak mau repot, tidak mau punya effort, tidak mau berjuang keras, yang disebut malas di dalam bahasa Sang Tuhan ini. Lalu yang ketiga, Sang Tuhan itu berkata, jadi kamu sudah tahu. Apa yang diketahui oleh orang yang memiliki 1 talenta itu? Dia hanya mengetahui sedikit tentang Tuhan itu. Memang benar Tuhan itu memang menabur di tempat yang kemudian dia tidak menabur tapi dia menuai. Dia tidak menanam tapi dia memetik hasilnya. Memang benar ada 1 faktor itu. Tapi apakah itu yang menjadi motivasi kuat dari Sang Tuhan ini? Tidak saudara. Sesungguhnya kalau kita membaca di awal ayat ini mulai ayat 14 dan seterusnya. Kalaupun Sang Tuhan ini memberikan talenta itu bukan demi keuntungan dirinya. Tetapi yang dilakukan Tuhan ini adalah memberi
kepercayaan kepada hamba-hamba itu. Dan ini tidak dipahami secara lengkap. Sehingga kalau saya rumuskan, saudara, sikap buruk yang dilakukan oleh orang yang ketiga yang memiliki 1 talenta itu adalah sikap yang memiliki asumsi atau cara berpikir yang sangat picik. Nah, saudara, kalau seorang memiliki cara berpikir yang sangat picik, hasilnya apa? Menghasilkan perilaku yang sangat licik. Dan itu terjadi kepada tokoh ketiga yang kita pelajari dari perumpamaan ini. Saudara, mari kita refleksikan sejenak bagian ini di dalam kehidupan kita. Tuhan itu meminta kita mengembangkan kapasitas kita dalam berbagai bentuknya, supaya kita itu efektif untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tapi kapan? Kapan kita menjadi tidak efektif? Kita menjadi orang yang tidak bisa menyelesaikan masalah dengan bijak. Kita menjadi orang yang kinerjanya juga buruk di dalam berbagai area. Sangat mungkin, saudara, karena kita ini adalah sebenarnya seorang pendosa yang kecenderungannya adalah mencari kesenangan dan keuntungan pribadi. Tapi saudara, kalau berbicara tentang bagian ini, bukankah Efesus 2 ayat 10 tadi juga mengatakan karena kita sudah diciptakan di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Kita bertanggung jawab untuk terus-menerus hidup di dalam pertumbuhan di dalam Kristus Yesus itu. Supaya meskipun kita adalah manusia yang telah jatuh di dalam dosa, tapi kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Artinya apa? Di dalamnya harus ada pertumbuhan, kerelaan untuk dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga dari situ kemudian kita tidak lagi menjadi orang yang melulu hanya mencari kesenangan dan keuntungan diri sendiri. Lalu yang kedua, saudara, mungkin saja selama ini kita tidak cukup mengembangkan kapasitas diri kita. Karena ternyata kita masih masuk kategori malas seperti yang dikatakan oleh sang tuan ini. Mentalitas hidup manusia berdosa yang tidak mau repot, tidak mau berjuang keras, tidak mau menanggung resiko, saudara, itu menjadi salah satu penghambat pertumbuhan kita. Sedangkan Tuhan mau kita menjadi berkat, kita bertumbuh, dan itu sebabnya yang harus kita koreksi. Bagian yang kedua adalah mentalitas untuk hidup mau bekerja keras. Yang ketiga, saudara, saya kadang khawatir bahwa apa yang menjadi penghambat kita untuk tidak mengembangkan kapasitas diri adalah sama dengan yang dialami oleh orang yang ketiga ini. Yaitu ketika kita cenderung memiliki asumsi atau cara berpikir yang sangat picik. Sesungguhnya kita kurang pengetahuan, kita kurang hikmat, kita tidak sungguh-sungguh mempelajari kebenaran firman Tuhan, tidak mengenal isi hati Allah. Sama seperti orang ketiga ini, dia hanya mengenal sedikit motivasi sang tuan ini. Sehingga akhirnya dia hanya berpikir sang tuan ini mencari keuntungan. Tanpa melihat dengan cara berpikir yang luas bahwa sang tuan ini sebenarnya sedang memberikan kesempatan kepadanya. Saudara, tentu saja kita bertanggung jawab untuk memikirkan asumsi dan cara berpikir kita. Ketika cara berpikir kita masih tidak luas, cenderung picik, pengetahuan kita tentang kebenaran itu juga sangat sedikit. Sangat mungkin kita jatuh di dalam hal yang sama yang dilakukan oleh orang dengan 1 talenta ini. Yaitu apa? Melakukan begitu banyak pembenaran diri. Dan sebenarnya itu menjadi penghambat bagi perkembangan kapasitas diri. Saudara, memang tidak penting apakah kita memiliki 5 talenta ataukah 2 talenta atau 1 talenta. Karena poinnya bukan tentang berapa banyaknya talenta. Karena kalaupun Tuhan mempercayakan talenta dan kapasitas diri kepada kita secara berbeda, Tuhan paling tahu itu sudah disesuaikan dengan kesanggupan kita masing-masing. Tetapi persoalannya, apakah 2 pertanyaan itu terjawab di dalam diri kita? Bahwa kita menyadari bahwa sesungguhnya ada konsekuensi ketika kapasitas diri kita tidak berkembang dengan baik. Lalu yang kedua, ketika kita tidak mengembangkan kapasitas diri kita dengan baik,
maka sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang tidak atau belum sesungguh-sungguhnya menjadi seorang yang ciptaan baru di dalam Kristus. Karena kita masih berkutat pada natur sebagai pendosa. Atau kita tidak bertumbuh di dalam mentalitas yang mau berjuang keras. Kita tidak mau terbuka dengan asumsi cara berpikir yang luas. Sehingga akhirnya kita dapat menghasilkan perilaku yang bijaksana. Saudara, itu yang bisa kita pelajari dari bagian perumpamaan pada hari ini. Tapi pertanyaan ketiga yang tidak kalah penting. Karena saya sangat rindu bahwa pertanyaan ketiga ini akan menjadi PR kita. Setidaknya saya ingin menghubungkan bagian firman Tuhan ini secara praktis di dalam pergumulan yang paling dekat dengan kita saat ini. Bapak Ibu sekarang beribadah di rumah masing-masing. Sebagian besar dan begitu banyak orang Kristen menyadari hal ini. Gereja-gereja juga mengambil langkah untuk mengadakan ibadah di rumah-rumah sehingga mereka menggunakan metode seperti yang sekarang juga saya lakukan melalui metode online ini. Saudara, ini mengingatkan kita kepada situasi dan kondisi negara kita yang memang sedang berada dalam kondisi darurat. Kita semua tahu bahwa virus corona itu bukan sesuatu yang bisa kita anggap enteng. Mari kita menghubungkan situasi ini dengan kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk mengembangkan kapasitas diri kita sebagai orang Kristen. Kapasitas diri itu adalah kemampuan dan juga sebuah kesediaan untuk mau menjalani kehidupan ini dengan memberikan solusi yang tepat, dan tentu saja itu harus kita lakukan dengan satu pemahaman yang benar. Dan itu sebabnya inilah saatnya bagi kita menghubungkan pemahaman kebenaran firman Tuhan ini dengan konteks masalah yang terjadi saat ini. Mari kita lihat saudara, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang Kristen untuk mengatasi persoalan situasi kondisi negara kita terkait dengan maraknya atau berkembangnya virus corona ini. Saudara, kita menggunakan 3 poin tadi. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan seperti yang diungkapkan oleh Sang Tuan. Ingat bahwa kita memang punya natur sebagai pendosa. Kita adalah orang yang natur kita adalah orang jahat yang mencari kesenangan dan keuntungan pribadi. Tapi itu dulu. Sebelum Yesus menjadikan kita ciptaan baru. Mari kita aplikasikan hal ini dengan kondisi yang ada saat ini. Saudara, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama saudara, ada begitu banyak reaksi yang muncul bahkan dari orang Kristen terkait dengan pemberitahuan tentang bagaimana virus corona ini menjadi wabah yang sebenarnya sangat mendunia dan tentu saja ini darurat. Saudara, ada orang yang tidak cukup memahami bagian ini, sehingga yang dipikirkan belum tentu hal-hal yang berguna bagi orang lain. Ada orang-orang yang menganggap bahwa ini sesuatu yang tidak berbahaya, yang penting saya tidak kena, sehingga ketika kita menganggap kita sehat, kita bisa tidak memperhatikan instruksi pemerintah untuk menjaga jarak, menjaga supaya kita menjauhi kerumunan. Saudara, ada orang-orang yang menganggap karena yang penting aku tidak sakit, aku tidak tertular. Saudara, tentu ini adalah pemikiran yang sangat tidak Kristiani. Mari kita hubungkan kebenaran firman Tuhan hari ini tentang kenapa Sang Tuhan itu menyebut orang ini sebagai orang yang jahat. Ya, karena dia berkutat kepada kesenangan dan keuntungan pribadi sendiri. Saatnya bagi kita saudara memberikan kontribusi bagi masyarakat. Kalaupun kita merasa diri kita sehat, kenapa kok kita tidak boleh berada di dalam kerumunan di luar sana? Karena memang virus ini tidak akan menyerang kita, tapi dia bisa menempel di tubuh kita. Dan pada saat virus ini menempel kepada orang lain yang dalam kondisi tidak sehat, kitanya tetap sehat. Tapi orang lain akan tertular oleh virus yang menempel di diri kita meskipun tidak kita sadari.
Tapi kalau ini tetap kita lakukan, kita tetap menganggap bahwa yang penting aku tidak kena, yang penting keluargaku aman, termasuk ada beberapa perilaku yang saya sedih mendengarnya. Ada orang yang begitu ketakutan dengan virus ini, kemudian mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak dewasa. Misalnya mereka memborong begitu banyak barang untuk keluarga mereka sendiri, tanpa memikirkan bahwa orang lain juga perlu itu, hanya karena takut. Saudara, ini adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini secara langsung di dalam beberapa waktu ke depan. Saya bersyukur kalau ada tempat-tempat atau supermarket yang memberikan pembatasan-pembatasan. Dan itu adalah bagian dari hal yang sangat manusiawi yang seharusnya orang Kristen melakukan lebih dari itu, saudara. Lalu yang kedua, saudara, apa yang bisa kita lakukan penerapan praktisnya dalam kehidupan kita? Saudara, kalau tadi berbicara soal mentalitas yang tidak mau berjuang keras, malas gitu, saudara ya. Saudara, mari kita hubungkan juga ini dengan keadaan sekarang ini. Ini bisa aplikasinya bisa untuk anak-anak yang sekarang sedang belajar di rumah, para siswa yang kemudian menggunakan kesempatan untuk mengkarantina diri ini, kemudian menjadi kesempatan yang tidak dipakai untuk mengembangkan potensi diri atau kapasitas diri, bahkan malah dipakai sebagai kesempatan bermalas-malas. Padahal saudara, pengalaman saya beberapa hari ini ketika harus mengkarantina diri, justru ada begitu banyak kapasitas diri itu yang bisa dikembangkan di sana. Ketika anak-anak tidak bisa leluasa ke mall, anak-anak tidak leluasa bermain di luar, ini kesempatan emas bagi kita untuk menggali kapasitas keluarga kita masing-masing, saudara. Apa yang bisa kita lakukan? Yang paling sederhana, kesempatan yang sangat baik karena kita punya waktu yang sangat banyak untuk berkumpul dengan keluarga. Buatlah ibadah keluarga yang sangat asik yang bisa kita nikmati bersama-sama. Buatlah satu kesempatan bagi ibu-ibu untuk belajar mengajari anak-anak pendidikan atau mengedukasi mereka hal-hal praktis sehari-hari dengan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa dikerjakan bersama-sama. Saudara, bukankah kalau kita pikirkan di situ ada kapasitas diri yang harus dikembangkan? Mungkin bagi anak-anak yang kurang waktu belajarnya, mungkin nilainya tidak cukup baik di sekolah, loh ini kesempatan yang sangat baik untuk latihan soal, tidak ada batasan waktunya. Saudara, ini hanya contoh-contoh sederhana yang bisa saya ungkapkan kepada saudara sekalian. Tapi sekali lagi, firman Tuhan ini bisa kita langsung lakukan di dalam konteks pergumulan di mana setiap orang mengalami keadaan yang mencekam, keadaan yang membuat cemas, tapi justru bisa kita pakai untuk mengembangkan kapasitas diri kita. Yaitu dengan cara mari kita berjuang keras mengambil sisi-sisi positif di dalam setiap keadaan ini. Karena apa? Dari situ sesungguhnya kita sedang menghargai setiap kesempatan dan karunia yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, saudara, apa penerapan praktis tema khotbah ini dengan konteks pergumulan kita saat ini? Poin yang ketiga tadi adalah sang Tuhan menjadi marah kepada orang yang ketiga karena dia hanya memiliki cara berpikir yang sangat picik kepada apa yang sedang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Saudara, saya ingin ini menjadi kesempatan kita untuk juga mengoreksi asumsi atau cara berpikir kita. Kalau kita hubungkan dengan kasus atau kondisi sekarang ini, maraknya virus corona, mari kita juga menjadi orang Kristen yang jangan berpikir picik. Mari kita menjadi orang yang punya cara berpikir luas. Hal praktis yang bisa kita lakukan apa? Yang sangat praktis adalah mari kita belajar memberikan kontribusi khususnya bagi negara kita, bagi rakyat, bagi masyarakat. Kalau kita tidak cukup mendapatkan pengetahuan tentang virus ini, mari kita belajar untuk tidak men-sharingkannya atau menyebarkannya kecuali kita memang sudah punya pengetahuan yang cukup
kita mendapatkan sumber yang cukup. Karena apa? Karena kalau ini kita lakukan sesungguhnya, kita bukan cuma menjadi orang yang tidak bertumbuh di dalam pengembangan kapasitas diri kita, tapi kita juga sedang melumpuhkan kapasitas diri orang lain di dalam kondisi membuat orang lain menjadi cemas atau gelisah. Saudara, itu beberapa hal yang dengan sengaja saya merenungkan bagian ini dan menghubungkan dengan situasi yang terjadi saat ini. Sehingga kita punya waktu bersama-sama dengan keluarga kita merenungkan 3 bagian itu. Apa yang bisa kita lakukan di dalam situasi yang tidak mudah ini? Mari kita tetap memberikan kontribusi positif dalam bentuk pengembangan kapasitas diri kita. Yaitu dengan cara kita sungguh-sungguh menjadi orang yang tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Mari kita tetap peduli kepada orang lain. Lalu yang kedua, mari kita menjadi orang yang sungguh-sungguh bisa melakukan yang terbaik. Kita menjadi orang yang tidak memiliki mentalitas pemalas. Kita mau berjuang keras di dalam situasi ini bersama-sama dengan keluarga kita, dengan setiap bagian atau setiap aspek kita memikirkan yang terbaik. Dan yang ketiga, mari kita kembangkan cara berpikir kita, jangan menjadi orang yang picik. Setidaknya mari kita hentikan juga berita-berita yang hoax, supaya kita dari situ justru menunjukkan ini kapasitas diriku untuk memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Kiranya Tuhan menolong kita, selamat menikmati ibadah bersama dengan keluarga, selamat menikmati sebuah perjuangan pengembangan kapasitas diri bersama dengan orang-orang di sekeliling saudara. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mohon apa yang sudah kami renungkan dan kami gumulkan bersama-sama. Kami mohon Roh Kudus-Mu yang menolong kami, sehingga kami tidak sekedar menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Kami tidak sekedar tahu, tapi kami mau tahu apa yang menjadi isi hati Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu tepat seperti yang Tuhan minta. Mampukanlah kami Tuhan, sebab tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri bersama dengan gereja di segala tempat, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, dalam kondisi di mana kita seakan tidak dapat berbuat apa-apa, saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa dan meratap seperti yang pernah dilakukan oleh para pemazmur. Kita akan menaikkan doa ratapan dan syafaat kita dengan panduan Mazmur 6. Kita akan mendoakan para tenaga medis di seluruh dunia yang terus mengupayakan penanganan dan pengobatan terhadap virus COVID-19. Kita juga doakan agar pemerintah Indonesia dan pemerintah kota Surabaya terus Tuhan berikan hikmat melakukan dan mengerjakan yang terbaik bagi masyarakat. Kita juga doakan gereja di seluruh dunia. Dalam situasi seperti ini, gereja menjadi terang dan garam, menjadi seperti yang Tuhan mau.
ini bukan hanya doa kita saja, tapi kita juga berdoa bersama dengan umat Tuhan yang bergumul melawan COVID-19 ini. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, Engkau melihat hati kami yang diisi oleh kekhawatiran dan ketakutan. Ketidakpastian akan pandemi yang terjadi di seluruh dunia akhir-akhir ini. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, seperti pemazmur yang juga berseru. Ya Tuhan, janganlah Engkau menghukum kami dalam kehebatan murka-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, karena kami lemah. Sembuhkanlah kami Tuhan, karena kami sakit. Kami bingung dan susah. Pikiran kami dipenuhi ketakutan dan kemurungan. Pulihkanlah kami dengan segera. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kami sungguh tidak memahami apa yang akan terjadi esok hari. Kasihanilah pemerintah Indonesia. Kasihanilah para tenaga medis yang bekerja keras. Kasihanilah gereja-Mu ya Tuhan. Pulihkanlah kami ya Tuhan. Pulihkanlah Surabaya. Pulihkanlah Indonesia. Pulihkanlah dunia ini. Datanglah ya Tuhan dan sembuhkanlah kami. Dalam kebaikan-Mu selamatkanlah kami. Karena jika kami mati, kami tidak dapat memuliakan Engkau. Dengan memuji Engkau di hadapan teman-teman kami. Kami letih lesu karena kesakitan. Setiap bantal kami basah karena air mata. Mata kami makin tua dan kabur karena kesedihan yang disebabkan oleh semua musuh kami. Datanglah ya Tuhan. Selamatkan kami semua ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah mereka yang saat ini dirawat secara intensif dan telah terbukti sakit karena virus COVID-19. Selamatkanlah mereka melalui segala perawatan medis yang dilakukan. Sembuhkanlah mereka yang dalam pengawasan dan pantauan khusus. Selamatkan juga keluarga dan kerabat pasien yang terdampak. Selamatkan segenap tenaga medis yang bertugas. Juga aparat pemerintah yang berwenang dalam penanganan pandemi ini ya Tuhan. Selamatkan anak-anak dan orang tua kami ya Tuhan. Dalam kemurahan-Mu, tidak ada dari mereka yang harus menderita karena virus ini. Selamatkan kami semua ya Tuhan. Sembuhkanlah kami yang lemah dan tak berdaya ini. Dan ketika semua ini berakhir, kiranya setiap lidah dan mulut memuliakan nama-Mu. Pergi dan tinggalkanlah kami, hai orang-orang yang berkelakuan jahat. Karena Tuhan telah mendengar ratapan dan permohonan kami. Ia akan menjawab segala doa kami. Dengan seketika semua musuh akan dipermalukan, dipenuhi ketakutan dan aib. Allah akan membuat mereka mundur dengan kepala tertunduk. Hari ini ya Tuhan, sungguh kami menaruh iman kepadamu. Kepada Allah yang telah mendengar ratapan dan permohonan kami. Karena kami percaya akan kuasa dan kekuatan-Mu. Hanya kepadamu kami percaya dan berlindung. Kiranya kami pun boleh hidup dan menyaksikan Engkau. Menjadi garam dan terang bagi sekeliling kami yang diliputi awan gelap. Kiranya kami hidup
seperti yang Engkau inginkan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, dan dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Kita telah menerima firman Allah dan menaikkan doa kita. Mari sekali lagi kita menunjukkan sikap kita yang mau terus berserah kepada Tuhan dan senantiasa mau hidup untuk kemuliaan namanya. Kita merespon dalam ketaatan dan dalam syukur. Sekalipun hari ini kita tidak memberi persembahan secara langsung, mari kita tetap mengingat sikap hati yang memberi diri dengan sepenuhnya dan dengan ucapan syukur. Bermegah
kembali kami bersyukur ya Tuhan. Sungguh kami mau bersyukur dengan segenap hati kami. Sekalipun di tengah situasi yang sulit hari ini, firman-Mu sungguh menguatkan dan meneguhkan hati kami. Kami bersyukur karena Engkaulah yang memegang kendali atas dunia dan atas hidup kami. Dan sungguh biarlah persembahan kami ini untuk dipakai untuk pekerjaan-Mu di gereja ini sebagai penyalur berkat-Mu. Dan pakailah diri kami untuk menyatakan kasih-Mu di tengah keluarga, masyarakat, dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, ibadah kita akan berakhir. Tetapi ibadah sesungguhnya kita di rumah, di keluarga dan masyarakat akan segera dimulai. Karena itu dengarkanlah firman Allah yang berkata, sebab roh yang Allah berikan kepada kita bukanlah roh yang membuat kita menjadi penakut. Sebaliknya roh Allah itu membuat kita menjadi kuat, penuh dengan kasih dan dapat menahan diri. 2 Timotius 1 ayat 7. Segala kemuliaan hanya bagi Dia. Semangat pulanglah dan terimalah berkat yang Tuhan sediakan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, penyertaan dan penghiburan yang diberikan oleh Allah Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa warta yang akan disampaikan lewat slide. Harap setiap kita dapat memperhatikannya. Terima kasih.